Di masa lampau, kerajaan Panjalu berdiri megah di tanah Jawa. Dipimpin oleh Raja Suto yang terkenal akan kebijaksanaannya, kerajaan ini menjadi pusat peradaban dan kekuatan. Namun, di balik kedamaian itu, Raja Suto memiliki ambisi besar, menyatukan dunia manusia dengan dunia gaib. Ia percaya bahwa keduanya bisa hidup berdampingan di bawah naungannya. Impian itu mengawali perjalanan yang penuh dengan konflik, cinta, dan pengkhianatan yang akan mengubah nasib tanah Jawa untuk selamanya. Di tengah hutan magis yang memancarkan aura mistis, Raja Suto bertemu dengan Dewi Selasih, seorang dewi dari dunia gaib. Kecantikan Dewi Selasih begitu memukau, dengan rambut panjang yang memantulkan cahaya bulan dan mata yang seakan menatap hingga ke jiwa. Pertemuan itu terasa seperti takdir, sebuah pertemuan yang melampaui batas dunia. Raja Suto terpesona, dan di sanalah awal mula hubungan terlarang itu terbentuk. Di tepi sungai yang tenang, Raja Suto dan Dewi Selasih menghabiskan waktu bersama. Mereka berbicara tentang harapan, mimpi, dan cinta yang melintasi batas dunia. Bunga-bunga bermekaran di sekitar mereka, dan cahaya kunang-kunang memperindah malam. Namun, di balik kebahagiaan itu, mereka sadar bahwa cinta mereka akan menghadapi rintangan besar. Dunia manusia dan dunia gaib tidak pernah dirancang untuk bersatu. Berita hubungan mereka sampai ke telinga Dewi Ratu, penguasa dunia gaib. Amarahnya mengguncang langit dan bumi. Dengan suara menggelegar, ia mengutuk Raja Suto dan Dewi Selasih. Cinta kalian adalah pengkhianatan terhadap hukum alam. Dari pengkhianatan ini, lahirlah kehancuran, teriaknya. Dari kutukan itu, lahirlah sebuah bencana yang akan menghantui seluruh kerajaan Panjalu. Bumi bergetar hebat, langit menjadi gelap, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari retakan besar di bumi, sebuah gunung raksasa muncul, meluapkan lava dan abu ke seluruh penjuru. Penduduk Panjalu berlarian ketakutan, menyaksikan kemunculan Gunung Kelut yang menghancurkan desa-desa mereka. Gunung itu menjadi simbol dari kutukan yang menghantui cinta terlarang Raja Suto dan Dewi Selasih. Di tengah kekacauan itu, seorang pertapa tua muncul dari gua yang tersembunyi. Dengan mata yang bercahaya, ia menyampaikan ramalan. Gunung ini akan menjadi pusat kehancuran, namun juga pusat keajaiban. Untuk menghentikan kutukan ini, harus ada harmoni antara dunia manusia dan gaib, katanya. Kata-kata sang pertapa menjadi pedoman bagi penduduk Panjalu yang tersisa. Di lembah di kaki Gunung Kelut, pasukan kerajaan Panjalu bertempur mati-matian melawan makhluk gaib yang muncul dari letusan gunung. Para ksatria bersenjata keris berhadapan dengan makhluk-makhluk mengerikan yang bertubuh besar, berbentuk setengah hewan setengah hantu. Jeritan perang dan suara dentingan senjata memenuhi udara. Namun, keberanian pasukan manusia belum cukup untuk menghentikan gelombang makhluk gaib yang tak ada habisnya. Dewi Selasih, yang melihat kehancuran ini, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia berdiri di puncak Gunung Kelut, dikelilingi oleh lava yang mengalir. Dengan air mata yang bercucuran, ia berdoa kepada Dewi Ratu untuk menghentikan kutukan. Tubuhnya perlahan-lahan menyatu dengan gunung, dan lava yang mengalir pun mulai berhenti. Namun, pengorbanan itu belum cukup untuk memadamkan amarah Dewi Ratu sepenuhnya. Raja Suto jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasa bersalah atas semua penderitaan yang terjadi. Malam demi malam, ia dihantui oleh bayangan Dewi Selasih dan suara tangisan rakyatnya. Di dalam kegelapan ruang tahtanya, ia merenungkan keputusan yang telah membawa kehancuran. Namun, ia tahu bahwa dirinya harus menemukan cara untuk menebus dosanya. Gunung Kelut, meski tampak tenang sejenak, tiba-tiba kembali meletus. Kali ini letusannya lebih dahsyat, memuntahkan lava dan abu yang membakar segala sesuatu di jalurnya. Desa-desa yang mulai dibangun kembali hancur dalam sekejap. Penduduk Panjalu yang selamat memohon pertolongan kepada dewa-dewi, berharap keajaiban akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dari kehancuran itu, muncul seorang ksatria misterius. Dengan zirah yang bersinar dan keris yang memancarkan cahaya magis, ia berdiri di hadapan rakyat Panjalu. "Aku di sini untuk membawa harapan," katanya dengan suara tegas. Ksatria itu menjadi simbol harapan baru bagi rakyat yang telah kehilangan segalanya. Ksatria itu memimpin sekelompok pemberani dalam misi untuk menemukan relik magis yang tersembunyi. Relik ini diyakini mampu mengakhiri kutukan Gunung Kelut. Mereka melewati hutan lebat, jurang yang curam, dan gua-gua gelap yang penuh dengan bahaya. Setiap langkah terasa semakin dekat dengan takdir yang telah menunggu mereka. Pencarian mereka membawa mereka ke sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dunia itu penuh dengan keajaiban dan bahaya, dengan makhluk-makhluk aneh mengintai di balik kabut. Para pencari harus menghadapi tantangan besar.
termasuk teka-teki dan pertempuran melawan penjaga dunia gaib. Setiap langkah terasa seperti ujian dari para dewa. Akhirnya, mereka berdiri di hadapan Dewi Ratu, sosok yang begitu agung dan menakutkan. Ksatria itu memohon agar kutukan dicabut. "Kami hanya ingin menyelamatkan rakyat kami," katanya. Dewi Ratu mendengarkan dengan penuh wibawa. Matanya memancarkan cahaya yang menembus jiwa mereka. Dewi Ratu memberi mereka tugas terakhir, membawa harmoni antara dunia manusia dan gaib. "Kalian harus menutup portal ini dan memulihkan keseimbangan alam," katanya. Tugas ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan besar, karena portal itu tidak akan tertutup tanpa harga yang harus dibayar. Di kaki Gunung Kelut, pertempuran terakhir berlangsung. Makhluk gaib terbesar, seekor raksasa dengan tubuh lava yang menyala, muncul untuk menghentikan para pencari. Ksatria itu memimpin serangan dengan keberanian luar biasa. Pedangnya menebas makhluk-makhluk yang lebih besar darinya, dan rakyat Panjalu bersatu untuk melawan ancaman ini. Dalam momen terakhir, ksatria itu menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menutup portal adalah dengan mengorbankan dirinya. Ia berdiri di tengah portal, dikelilingi oleh cahaya yang memancar. "Untuk rakyatku, untuk tanah ini, aku rela," katanya sebelum lenyap dalam ledakan cahaya yang memulihkan keseimbangan. Gunung Kelut akhirnya tenang, dan langit yang gelap perlahan berubah menjadi cerah. Desa-desa yang hancur mulai dibangun kembali, dan rakyat Panjalu menemukan harapan baru. Gunung itu tetap berdiri megah, menjadi simbol pengorbanan dan keberanian. Untuk menghormati ksatria yang telah menyelamatkan mereka, rakyat Panjalu membangun sebuah candi di kaki Gunung Kelut. Candi itu dihiasi dengan ukiran yang menceritakan perjuangan ksatria dan rakyatnya. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara untuk mengenang pengorbanan besar itu. Harmoni antara manusia dan alam adalah kunci keberlangsungan hidup kita.